Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega Nasruddin di channel Ega Nasruddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik tentang Belgia. Mungkin untuk sebagian teman-teman udah gak asing lagi mendengar kata Belgia. Mungkin ada yang langsung terpikirkan dengan coklat, atau ada yang langsung terpikirkan dengan berlian. Tapi bukan itu yang akan saya bahas pada video kali ini, teman-teman ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sejarah peradaban Islam di negara Belgia ini. Nah, seperti apa pembahasannya? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Sebelum itu, mengingatkan jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang channel ini dan supaya channel ini bisa terus berkembang. Baik, selamat menonton. Belgia merupakan salah satu negara di wilayah Eropa yang terletak di bagian barat benua Eropa, guys. Kerajaan Belgia termasuk sebagai salah satu negara maju di kawasan Eropa dengan pendapatan setiap tahun sekitar 46.300 US dollar. Pendapatan tersebut berasal dari pengelolaan coklat, produksi mesin dan peralatan, berlian, dan produk logam. Menurut data dari CEIC dan Bank Dunia, populasi penduduk Belgia pada tahun 2020 mencapai 11,5 juta jiwa, yang terdiri atas 5,7 juta penduduk laki-laki dan sekitar 5,8 juta penduduk perempuan. Berdasarkan usianya, sebanyak 17% dari total penduduk Belgia termasuk ke dalam usia belum produktif, 64% penduduknya termasuk ke dalam usia produktif, dan 19% dari jumlah penduduknya termasuk ke dalam usia non-produktif. Negara ini dihuni oleh beberapa suku bangsa, guys. Di antaranya yaitu ada suku bangsa Flanders yang berbahasa Belanda, ada suku bangsa Walonia atau Wallons yang berbahasa Perancis, dan ada suku bangsa Jerman atau Jetsen yang berbahasa Jerman. Terdapat beberapa agama yang diakui oleh pemerintah Belgia, guys. Di antaranya ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Yudaisme, Anglikan, dan Kristen Ortodoks. Agama Islam sendiri telah diakui pemerintah Belgia secara hukum pada tahun 1974, guys. Sejak saat itu, Islam telah menerima status pengakuan secara resmi oleh negara Belgia. Meskipun dalam segi keuangan, Islam belum diperlakukan sama dengan agama-agama lain di negara tersebut. Penyebaran agama Islam ke Belgia terjadi saat kedatangan masal umat Islam pada tahun 1960, guys. Pada waktu itu bertepatan dengan kebutuhan Belgia terhadap tenaga kerja untuk kepentingan industrinya. Pada awalnya, pemerintah Belgia menandatangani perjanjian dengan negara-negara Eropa untuk menarik tenaga kerja. Namun, kurang tercukupinya kebutuhan membuat mereka menandatangani kesepakatan baru dengan Maroko dan Turki. Perjanjian antara Maroko dan Turki menarik tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan Tunisia dan Aljazair. Akibatnya, orang Maroko dan Turki menjadi dominan di antara orang-orang berlatar belakang Muslim di Belgia, dan pengaruh mereka telah menentukan komposisi komunitas Muslim saat ini. Pada tahun 1974, negara Belgia membatasi kedatangan para pekerja, guys, dan mengizinkan reunifikasi keluarga. Akibatnya, mantan pekerja sementara dari berbagai daerah yang membawa ajaran agama Islam memulai hidup baru bersama keluarga mereka di Belgia. Belgia tercatat memiliki sekitar 328 masjid
meskipun sebagian besar tidak diakui oleh pemerintah, guys. Dari jumlah tersebut, sekitar 162 masjid terletak di Flanders, 77 masjid terletak di wilayah Brussels, dan 89 masjid terletak di wilayah Walonia. Sekitar 43 masjid diakui untuk mendapat pendanaan oleh pemerintah daerah Walon, 24 masjid diakui oleh pemerintah Flemish, dan hanya 8 masjid yang diakui oleh pemerintah Brussels. Terletak di pusat kota Brussels, Masjid Agung Brussels adalah masjid tertua. Masjid ini juga merupakan pusat Islam di Belgia, guys. Masjid ini pada awalnya terletak di sebuah bangunan sewaan kecil yang didanai oleh Kedutaan Besar Muslim di Belgia. Proses renovasi masjid ini dimulai pada tahun 1967 saat kunjungan Raja Arab Saudi. Tidak hanya itu, meskipun mayoritas Muslim di Belgia adalah Sunni, tetapi masjid-masjid Syiah Belgia terus bertahan. Masjid Syiah terbesar di Brussels adalah Masjid Ridho yang terletak di distrik Anderlecht. Selain dari segi bangunan, kehadiran Muslim di Belgia memberikan pengaruh terhadap dimensi budaya, antara lain penggunaan hijab, adanya pasar-pasar halal, adanya layanan halal, dan adanya komunitas-komunitas Islam di Belgia. Organisasi Islam pertama yang tercatat berdiri di Belgia adalah Eksekutif Muslim Belgia. Organisasi Eksekutif Muslim Belgia ini dibentuk pada tahun 1976 sebagai tanggapan atas pengakuan pemerintah terhadap Islam. Organisasi ini dibuat bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara komunitas Muslim Belgia dengan pemerintah nasional, guys. Sayangnya, subsidi pemerintah komunitas Muslim Belgia jauh dari kata konsisten. Eksekutif Muslim Belgia sempat dibubarkan pada tahun 1992 karena hubungan yang buruk antara organisasi dengan pemerintah. Akan tetapi, pembubaran tersebut membuka jalan bagi Eksekutif Muslim Belgia yang baru untuk dibentuk pada tahun 1993. Organisasi ini memberikan berbagai layanan, khususnya bagi umat Islam di Belgia. Di antaranya, yang pertama, dalam bidang pendidikan, organisasi ini ditugaskan untuk mengembangkan undang-undang terkait guru Islam, pembentukan dan pelatihan imam, serta menyusun program pengajaran. Kedua, dalam aspek sosial, organisasi ini mengatur masalah imam, pemakaman, dan integrasi Muslim di Belgia. Ketiga, dalam bidang layanan ibadah, organisasi ini mengelola pemberian subsidi, menyiapkan sistem kontrol untuk penyembelihan ritual, serta pengembangan label kepemilikan yang menjamin kepatuhan terhadap ajaran agama terkait dengan daging halal. Dan yang keempat, dalam bidang komunikasi, organisasi ini menerbitkan buletin, menjawab pertanyaan untuk informasi tentang Islam, dan mengakses media melalui waktu siaran radio dan televisi nasional. Pada tahun 2018 kemarin, organisasi ini telah memilih presiden baru mereka, guys, yaitu Mehmet Ustun, Kepala Masjid Sultan Ahmed di Hohenzollern. Selain dari organisasi Eksekutif Muslim Belgia, ada juga organisasi Turkish Islamic Foundation of Belgium, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Yayasan Islam Turki Belgia. Turkish Islamic Foundation of Belgium hanya berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan Muslim Turki di Belgia yang secara struktural dipimpin oleh unit urusan agama Kedutaan Turki, guys. Para imamnya telah menyelesaikan pelatihan agama mereka di Turki.
Organisasi ini sangat tertarik untuk menekankan kompatibilitas Islam dengan nilai-nilai demokrasi Eropa dan pemisahan antara negara dan agama. Prinsip sekularisme dalam organisasi ini diperjuangkan hingga dijadikan sebagai aplikasi nyata dan esensi Islam. Organisasi ini juga menyediakan berbagai layanan, antara lain membangun dan mengoperasikan masjid, mempekerjakan imam, menyelenggarakan acara keagamaan, menyediakan layanan pemakaman, menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak, menawarkan buka puasa selama bulan Ramadan, dan layanan lainnya. Organisasi ketiga yang dibahas pada video kali ini adalah Islamic Federation of Belgium. Organisasi ini merupakan asosiasi resmi yang mencerminkan perspektif Miligoruf yang merupakan gerakan besar di kalangan agama Turki di Eropa. Secara harfiah, Miligoruf dapat diterjemahkan sebagai visi nasional. Istilah mili di sini tidak merujuk pada suatu bangsa tapi pada gagasan Al-Quran. Organisasi ini menawarkan berbagai layanan yang mirip dengan Turkish Islamic Foundation of Belgium, seperti mengajarkan Al-Quran, pendidikan agama untuk anak-anak remaja, kursus bahasa, layanan masjid, pemakaman, haji, dan lainnya. Islamic Federation of Belgium juga tercatat mengordinasikan pesantren di mana anak-anak diajarkan tentang dasar-dasar agama Islam. Pemerintah Belgia di dalam undang-undang yang ditetapkan sejak tahun 1830 mengatur tentang prinsip kebebasan beribadah di dalam pasal 19. Pada pasal 21-nya dijelaskan terkait adanya netralitas negara dalam hal agama. Berdasarkan hal tersebut, umat Islam di Belgia mendapatkan kebebasan dan perlindungan untuk menjalankan kewajiban beribadah mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi COVID-19 menyebabkan munculnya beberapa kebijakan pemerintah Belgia, salah satunya di dalam bidang keagamaan. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu pembatasan jumlah orang di tempat ibadah sebanyak 40 orang dengan ketentuan harus menggunakan masker wajah. Kebijakan lainnya yaitu pelarangan perayaan kolektif termasuk dengan perayaan kolektif di dalam agama. Kehidupan umat Islam di Belgia juga tidak lepas dari segala problematika kehidupan yang dialaminya. Serangan 11 September tahun 2001 di New York dan Washington telah menyebarkan bentuk wacana permusuhan terhadap Islam. Karya-karya seperti The Fury and the Pride oleh Oriana Fallaci adalah puncak dari ini. Buku ini mengungkapkan prasangka dan penghinaan paling brutal tentang Islam. Selain itu, berbagai diskriminasi atau tindakan kekerasan dilaporkan terjadi di Belgia pasca tragedi 11 September. Persoalan lain yang dihadapi oleh umat Muslim di Belgia adalah adanya larangan penggunaan penutup wajah berdasarkan undang-undang pada tahun 2011. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara langsung merujuk pada niqab atau burqa atau cadar, larangan mengenakan pakaian apapun yang menutupi wajah di depan umum tersebut dimotivasi oleh pakaian-pakaian Islam yang kontroversial ini. Larangan tersebut juga berlaku untuk pakaian lainnya yang menyembunyikan wajah. Pelanggaran akibat dari tidak mematuhi larangan ini akan dikenakan denda dan hingga 7 hari penjara. Adapun alasan pemerintah Belgia mengeluarkan larangan tersebut, menurut Durkheim,
Antara lain karena niqab dan burqa dianggap sebagai salah satu bentuk perbudakan dan adanya kebebasan tersebut dianggap untuk membebaskan mereka. Adapun alasan lain dari adanya larangan tersebut antara lain karena dianggap tidak sesuai dengan budaya barat, menyulitkan mengidentifikasi lawan bicara ketika berkomunikasi, dan alasan keamanan nasional. Sekian penjelasan terkait dengan peradaban agama Islam di Belgia. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.